Nek Maryam adalah seorang janda yang mempunyai 8 orang anak yang semuanya telah dewasa dan berumah tangga. Hanya satu orang yang belum menikah, yaitu anak perempuannya yang bernama Nurmi, yang usianya telah menginjak 25 tahun. Dia adalah putri bungsu Nek Maryam. Hanya Nurmila satu-satunya yang menemani hari-hari tua Nek Maryam di rumahnya yang sederhana itu, sehingga segala kasih sayang yang Nek Maryam punya dicurahkannya kepada Nurmi, anak bungsunya itu. Tetapi yang sangat menyedihkan, Nurmi sudah lama menderita semacam penyakit aneh. Nurmi sering seperti orang yang kehilangan ingatan. Ya, Nurmi sering seperti orang yang kehilangan ingatan pada saat-saat tertentu. Anehnya, penyakit ini selalu kambuh waktu mau memasuki bulan puasa saja, sehingga dengan keadaannya ini mengundang keprihatinan keluarga dan tetangga. Hal ini wajar karena Nurmi adalah anak yang baik dan merupakan seorang gadis yang alim, yang sehari-harinya kalau tidak sakit, kerjanya mengajar anak-anak mengaji di kampungnya. Berkali-kali Nek Maryam telah berusaha mencari pengobatan untuk Nurmi. Banyak orang pintar yang telah Nek Maryam datangi sebagai upaya penyembuhan Nurmi, tetapi semuanya sia-sia. Yang ada uang yang Nek Maryam kumpulkan pelan-pelan habis tiada guna. Nek Maryam nyaris tidak percaya lagi terhadap segala informasi dari orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang sakti yang mampu mengobati macam-macam penyakit. Nek Maryam mulai pasrah dan berserah diri kepada Allah atas derita anaknya itu. Sampai suatu hari ada seorang dukun dari desa tetangga yang melakukan prosesi pengobatan di kampung Nek Maryam. Dukun tersebut terkenal sakti dan ampuh dalam mengobati segala macam penyakit. Prosesi pengobatannya pun terbilang aneh dan langka, yakni dengan cara mengubur pasiennya hidup-hidup. Tetapi masih menurut informasi dari beberapa tetangga, pasien tersebut dikuburnya hanya setengah badan. Banyak orang yang telah sembuh dengan cara pengobatan aneh tersebut, sehingga menggerakkan keinginan keluarga dari Nek Maryam untuk mencoba cara pengobatan yang walau menurut Nek Maryam itu sangat menakutkan. Akhirnya Nek Maryam memanggil beberapa orang anaknya. Mereka diajaknya berembuk dan bermusyawarah untuk mencoba mengobati Nurmi pada dukun tersebut. Nurmi sendiri pada awalnya tidak mau untuk berobat pada dukun itu. Alasannya takut kalau harus dikubur. Tetapi setelah Nek Maryam dan anak-anaknya yang lain membujuknya, apalagi saat itu hampir menjelang Ramadan, di mana biasanya penyakitnya yang aneh itu kambuh, akhirnya Nurmi bersedia. Apalagi dilandasi tekadnya yang menggebu-gebu untuk bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk di bulan puasa kali ini. Setelah beberapa puasa yang lalu banyak yang ditinggal akibat penyakitnya itu. Setelah dicapai kata sepakat, datanglah Nurdin, abang Nurmi, kepada sang dukun untuk menanyakan tentang perihal pengobatan dan segala proses yang menyangkut dengan pengobatan dukun itu. Walau saat itu Nurdin masih tetap ragu dengan cara-cara yang dipraktekkan oleh sang dukun, tetapi demi sebuah usaha, apapun konsekuensinya akan tetap dilakukan demi sang adik. Akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan untuk memulai pengobatan terhadap Nurmi. Hari itu segala syarat-syarat dan perlengkapan diperoleh. Maka dimulailah prosesi pengobatan oleh sang dukun yang masih terlihat tidak terlalu tua itu. Nek Maryam hanya bisa pasrah dan berdoa semoga penyakit anaknya segera sembuh. Hal yang pertama dilakukan oleh sang dukun adalah
mengelilingi sebuah lingkaran api yang telah dipersiapkan olehnya. Lokasinya di dapur rumah Nek Maryam. Saat itu masih Nek Maryam lihat wajah Nurmi yang pucat dan cemas melihat ke arahnya. Sang dukun lalu memerintahkan untuk menyiapkan sebuah lubang kubur yang katanya menjadi bagian dari upacara pengobatan tersebut. Padahal sebelumnya dukun itu telah berjanji tidak ada acara kubur mengubur dalam pengobatan Nurmi. Tetapi anehnya tidak ada yang berani dan mampu membantah perintah sang dukun. Nek Maryam sekeluarga semuanya seperti dihipnotis saat itu. Maka setelah lubang penguburan siap di dalam kamar Nurmi, sang dukun pun lalu membawa Nurmi masuk ke dalam kamarnya. Nurmi hanya bisa menatap Nek Maryam sekali lagi dengan wajah yang kelihatan sangat ketakutan. Dia seakan minta pendapat Nek Maryam, tapi Nek Maryam saat itu benar-benar terpaku dan tidak berdaya. Timbul keraguan dan ingin memberontak pada keadaan, tapi Nek Maryam tidak mampu bersuara. Nek Maryam seperti dihipnotis oleh dukun biadab itu. Ternyata tatapan Nurmi saat itu adalah tatapan terakhirnya untuk Nek Maryam. Setelah dibawa ke kamar, pintunya pun dikunci dari dalam. Nek Maryam tidak ikut masuk karena ia tidak tega melihat Nurmi yang dikubur hidup-hidup. Hanya Nurdin, abangnya, yang selalu mendampingi. Saat itu Nek Maryam sudah pasrah terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Niat Nek Maryam adalah usaha untuk melakukan pengobatan buat anaknya. Meski naluri keibuan Nek Maryam mengatakan ada hal yang kurang beres yang akan segera terjadi. Setelah menunggu dengan harap-harap cemas, tidak lama kemudian pintu kamar pun terbuka. Ternyata prosesi pengobatan telah selesai. Terlihat pintu kamar dikunci dari luar oleh sang dukun, dan kemudian kuncinya pun dikantongi oleh dukun itu. Lalu dukun itu mewanti-wanti kepada Nek Maryam dan Nurdin agar jangan sekali-sekali membuka pintu kamar tersebut karena resikonya akan sangat besar terhadap pasien. Kalian jangan coba-coba membuka pintu kamar ini ya. Kalau kalian berani membukanya, maka pasien akan berubah menjadi kucing hitam. Demikian ujar sang dukun dengan penuh keyakinan. Kemudian dukun itu melanjutkan, nanti dalam 1 atau 2 hari lagi aku akan balik lagi ke rumah ini untuk mengontrol pasien. Demikian pesannya sebelum beranjak pergi dari rumah Nek Maryam. Meski dengan perasaan cemas dan khawatir, Nek Maryam dan Nurdin hanya bisa pasrah dan mematuhi segala perintah dukun tersebut. Semua ini Nek Maryam lakukan demi kesempurnaan pengobatan Nurmi. Setelah Nek Maryam menunggu dengan penuh rasa cemas, ternyata dukun itu baru muncul pada hari ketiga. Kemunculannya pun dengan sangat mengejutkan dan tiba-tiba, sambil berkata, "Kenapa kalian bengong? Itu si Nurmi sudah mati. Cepat angkat dia dari dalam kubur," ujar dukun tersebut dengan suara keras. Mendengar kata-kata dukun itu, maka paniklah semuanya. Nek Maryam nyaris pingsan karena dilanda kesedihan. Maka buru-burulah pintu kamar dibuka. Saat pintu dibuka, ada bau menyengat yang menyeruak keluar dari sebilah bambu yang ditancap di atas kubur sebagai sarana pernapasan. Ternyata Nurmi tidak dikubur setengah badan, tapi benar-benar dikubur seluruhnya, dan hanyalah sebilah bambu yang menjadi media pernapasannya. Dengan terburu-buru dan dibantu oleh sang dukun biadab itu, kubur yang dilapisi dengan beberapa potong papan itu dibuka. Setelah berhasil dibongkar, terlihatlah sosok mayat Nurmi yang sudah membusuk dan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Melihat fenomena itu, Nek Maryam menangis histeris, sehingga anaknya Nurdin mencoba menenangkannya. Akhirnya mayat Nurmi berhasil dikeluarkan dari lubang kubur itu. Saat itu anggota keluarga dan tetangga mulai panik dan emosi terhadap dukun itu.
Melihat gelagat yang tidak menguntungkan, sang dukun mengambil langkah 1000 karena ia takut dikeroyok oleh massa. Tinggallah Nek Maryam meratapi nasib Nurmi yang telah membujur kaku, membusuk menjadi mayat. Agar tidak larut dalam kesedihan, mayat Nurmi pun segera dikebumikan karena tidak mungkin ditahan lama lagi, mengingat kondisinya yang sudah mulai membusuk. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa sang dukun telah ditangkap oleh warga yang mengetahui keberadaan dukun tersebut. Kemudian mereka menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tinggallah Nek Maryam dalam kesedihan yang mendalam karena harus kehilangan anak bungsunya yang paling ia sayangi itu. Karena hanya Nurmila yang selama ini menemani dan merawat dirinya. Kini Nurmi tidak ada lagi. Nek Maryam hanya bisa berharap semoga dukun itu bisa dijatuhi hukuman yang setimpal atas segala perbuatannya. Apalagi di hari yang sama terdengar ada juga seorang anak yang tewas karena menjalani proses pengobatan pada dukun tersebut. Entah ilmu hitam apa yang dipraktekkan oleh dukun itu, sehingga harus menumbalkan manusia dalam proses pengobatannya. Entahlah, Nek Maryam tidak mau berpikir lagi. Nek Maryam sudah pasrah dan berdoa, semoga arwah anaknya Nurmi tenang di alam sana.